Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, pesan Pak Thomas Lembong kepada seluruh masyarakat atas supportnya. Beliau mengucapkan terima kasih banyak. Pak Thomas Lembong secara tegas menyatakan kepada kami tidak mengambil keuntungan Rp1 pun ataupun memberikan keuntungan kepada pihak swasta secara melawan hukum. Itu yang ditegaskan beliau. Karena apa? Karena proses pengambilan kebijakan impor itu ada prosedurnya, itu ada mekanismenya. Dan seluruh surat menyurat antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN serta PT PPI itu diketahui oleh kementerian-kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Apabila ada kerugian negara, kenapa setelah 9 tahun? Padahal surat itu diterima 9 tahun yang lalu ketika korespondensi itu dilakukan. Dan yang kedua, bahwa kebijakan impor itu untuk menangani dua hal. Satu, kekurangan stok. Dua, naiknya harga. Tidak bisa hanya bicara bahwasanya pada saat rapat koordinasi stok kita surplus. Kalau stok kita surplus tapi harga masih naik, nah ini juga harus diatasi dengan impor. Tapi nanti wilayah itu akan dijelaskan oleh ahli. Nanti kita dalam persidangan ini akan mengajukan ahli juga. Tentu itu akan menjadi kompetensi mereka. Yang terakhir, yang paling penting adalah apakah kebijakan Pak Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan diambil secara pribadi? Tentu tidak. Itu adalah kebijakan menteri yang dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan kementerian lain selaku kementerian, selaku menteri, bukan pribadi. Sedangkan subjek hukum dalam pidana itu adalah pribadi ataupun korporasi. Jadi, kalau kebijakan seorang menteri itu dipidana, siapa yang melakukan pidananya? Karena mekanisme pengambilan keputusan ada prosedur, ada rapatnya. Dalam konsep good corporate good governance itu harus tertib administrasi dan tertib organisasi. Artinya secara berjenjang mekanisme prosedur itu ditempuh, secara administratif mekanisme surat menyurat itu juga dilakukan. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Oke. Jadwal pertama berapa? Gimana? Ya, sudah diterima, kita menunggu panggilan. Nanti kan biasanya pengadilan memanggil kita untuk kita memulai sidang. Karena sidangnya ini pendek waktunya, akan maraton dalam 1 minggu. Semoga cepat panggilannya datang. Ya. Tadi dibagikan tadi. Kakak. Bang, ada berapa ahli Bang total yang bakal dihadirkan? Masih kita konsolidasi negara dan pidana juga kan? Ya, kami akan mengajukan beberapa ahli, tapi siapa nama-namanya nanti kita akan sampaikan pada perkembangan berikutnya ya. Tentunya ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum akan kita hadirkan dalam pra peradilan. Selanjutnya Bang, apakah terkait pra peradilan ini juga menuntut untuk pemeriksaan menteri-menteri sebelum dan sesudahnya di tempus tersebut? Ya, kalau itu bukan ranahnya pra peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya. Penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah, pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Ada tim PH mendalilkan Kejagung tebang pilih. Betul. Karena dalam surat resminya penyidikan itu disebutkan 2015 sampai 2023. Pak Tom hanya sampai 2016. Berarti menteri selanjutnya harusnya diperiksa dong. Ada kesalahan juga nggak?
ada mekanisme yang salah nggak, ada korupsi nggak di sana. Setelah itu baru tetapkan sebagai tersangka. Ini belum diperiksa semua, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ingat kawan-kawan sekalian, bahwa penahanan itu hak subjektifnya memang penyidik. Tetapi dalam KUHP dijelaskan, hak subjektif ini harus masuk di akal, harus reasonable, harus secara hukum dapat dibuktikan hak subjektif tersebut. Jadi tidak sewenang-wenang untuk melakukan penahanan. Kalau mereka pengen lakukan penahanan, bahwa dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan menghilangkan barang bukti. Nah, ini semua bisa dijawab. Kami sering kali jawab bahwa Pak Tom tidak akan melakukan itu dan sangat kooperatif. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan penahanan terlampau atau buru-buru. Bang, terkait versi Kejagung kan sebelum penetapan tersangka di hari itu Pak Tom itu sempat dilakukan pemeriksaan kan? Nah, kalau versi penasihat hukum bagaimana? Ya, Pak Tom itu dipanggil 4 kali. Semuanya dipanggil sebagai saksi. Pada panggilan keempat, dia dipanggil sebagai saksi. Kalau kejaksaan merasa bahwa ini sudah layak untuk dijadikan tersangka, seharusnya dipanggil aja sebagai tersangka, supaya dia bawa penasihat hukum. Kenapa dipanggil sebagai saksi? Setelah sampai di sana, tidak diberikan kesempatan untuk mencari penasihat hukum. Ini juga persoalan. Kita ini mau berbenah, negara ini mau lebih baik. Penegakan hukum ini harus baik. Pemberantasan korupsi harus kita dukung. Tapi penegakan hukum yang salah, penegakan hukum yang sewenang-wenang harus kita perbaiki. Ya, oke. Saat ini Pak Tom sedang menjalani pemeriksaan lanjutannya Pak? Belum. Kita belum dapat panggilan lagi. Oh. Pak, Bari merespon aja Pak, kemarin Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan udah bilang bahwa mendukung proses hukum yang menjerat Tom Lembong. Ini bagaimana responnya Pak? Atau nanti juga Menteri Perdagangan sebelum-sebelumnya haruskah mengeluarkan statement yang sama? Iya, bagus. Proses hukum harus didukung, tapi proses hukum yang baik. Kalau dikatakan di situ penyidikan sampai 2023, maka menteri-menteri yang masuk dalam situ harus diperiksa. Harus diperiksa supaya adil, supaya tidak tebang pilih. Oke? Cukup ya? Ini kan tadi Pak Ari nyebut bahwasanya Pak Tom Lembong itu diperiksa 4 kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum. Nah, sementara statement dari Kejagung, Pak Tom itu diperiksa 3 kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Ya, makanya itu yang saya bilang. Dipanggil yang keempat itu dipanggil sebagai saksi tetap. Tapi begitu sampai di sana diperiksa, dijadikan tersangka. Itu yang kita masalahkan. Di situ yang masalahnya. Ya? Paham ya? Oke, makasih ya. Oke.